Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kembali kita masih mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akhir pekan buat kita, yaitu hari Sabtu. Kita sudah mengakhiri pekan ini, ya. Dan kita tetap juga mengakhiri pekan ini sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari Sabtu ini. Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yang akan menyejukkan, menguatkan, meneguhkan kita, amin. Yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Ini bagian atau pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. Mari kita dengarkan. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku segera datang." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi penutup pekan buat kita hari ini tetap juga mau menyatakan kepada kita tentang hari kedatangan Tuhan Yesus, hari penghakiman itu. Dan itu juga menjadi tema sentral buat kita sampai selesai dan masuk kita selesai minggu Advent dan kita masuk ke hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Itu menjadi tema sentral yang selalu mengingatkan kita saudara-saudara, Advent, penantian kita, Yesus akan segera datang. Kemarin kita baru mendengar pengajaran firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yaitu Yesus sendiri yang menjadi hakim, yang akan menduduki tahta pengadilan itu, yang akan menghakimi kita. Dan hari ini melalui firman Tuhan ini, yaitu Wahyu, kitab Wahyu, yaitu sesuatu yang dinampakkan kepada Yohanes, Rasul Yohanes itu, yaitu yang dinampakkan oleh Yesus Kristus melalui malaikat itu. Dia nyatakan sekarang pada saat ini, ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Artinya Yesus sendiri yang memberikan kesaksian kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi, apa yang dia lihat di sorga itu. Selalu saya berkali-kali berkata bahwa Yohanes melihat di sorga itu, yaitu hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat bertahan melawan penderitaannya, melawan pergumulannya karena imannya kepada Kristus, dan yang tetap setia percaya kepadanya sampai akhir zaman. Itu. Jadi itu yang ditunjukkan, yang diperlihatkan, yang diungkapkan kepada Yohanes. Apa maksudnya saudara-saudara? Seperti yang saya katakan kemarin-kemarin, bahwa maksudnya supaya orang-orang yang percaya, yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami aniaya, bahkan dibunuh, harus tetap setia. Percaya, pegang terus imanmu sampai pada akhirnya, bahwa engkau akan masuk ke dalam sorga. Itu yang paling indah saudara-saudara. Jadi jangan menjadi kecewa, tawar hati, patah hati, kesal, marah, atau karena kita mengalami penderitaan, kita menjadi surut, lemah iman kita. Tapi tetaplah setia. Makanya dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman apa? Ya, aku segera datang. Saudara-saudara, Yesus segera akan datang. Artinya apa? Ketika Yesus datang, maka seluruh penderitaanmu, penderitaan kita, pergumulan kita akan selesai. Dan sukacita yang luar biasa itu akan menjadi milik kita. Makanya selalu saya katakan, selangkah lagi. Ingat, selangkah lagi, bertahanlah. Dia akan segera datang.
Maka ketika Yesus menyatakan itu, menampakkan itu, langsung tersungkurlah Rasul Yohanes di tanah. Dia berkata, datanglah ya Tuhan Yesus. Karena dia bersuka cita, saudara-saudara. Dia merasa bahagia. Kalau Yesus datang, maka apa? Maka dia akan menjadi ikut bagian dalam sukacita dan pemujian yang ada di sorga itu. Saudara-saudara, bayangkan kita orang-orang yang bertahan, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus membuka hati kita untuk Tuhan, dan orang-orang yang selalu dipermalukan, yang dihina, difitnah oleh orang lain, bahkan dibully, seperti yang saya katakan, mengalami banyak pergumulan. Tapi ingat, penderitaan kita itu tidak akan sia-sia dan digantikan dengan sukacita, dengan kehidupan yang kekal. Sama seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 8. Ya, 2 Timotius 4 ayat 8. Dia katakan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, yaitu hari kiamat, akhir zaman itu. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus benar-benar berjuang untuk melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh bumi ini, ke seluruh dunia ini. Bahkan dia harus menderita untuk itu. Dia dipenjara, bahkan apa? Sampai mati dipenggal di kepalanya. Ya kan? Menderita dia. Di penjara, terombang-ambing di laut, dan berbagai macam penderitaan. Ya. Tapi dia tidak pernah merasa sedikit pun kesal, kecewa, tawar hati, patah hati, marah kepada Tuhan. Bahkan dia merasakan itu satu sukacita kalau aku boleh menderita untuk Tuhan. Karena apa? Karena seperti yang dia katakan tadi, maka telah tersedia mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, hakim yang adil itu. Dan itu bukan hanya kepada dia, juga kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ini selalu diberitakan kepada kita untuk mengingatkan kita tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, tinggallah di dalam Tuhan. Ya. Rasul Paulus katakan Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Saudara-saudara, tidak ada perkara yang tidak bisa kita tanggung di dalam Yesus. Makanya berserahlah kepada Tuhan. Tinggal waktu sedikit lagi, maka sorga akan menjadi milik kita. Sebelum akhir zaman dan Yesus menjadi apa? Hakim di dalam tahtanya, bahwa keselamatan kita itu belum sempurna. Belum sempurna. Sampai nanti kita mati dan berhadapan dengan Tuhan. Disitulah kesempurnaan segala-galanya. Maka sorga itu menjadi bagian yang menjadi milik kita. Dan sukacita luar biasa akan kita rasakan. Oleh karena itu tetap semangat. Tetap bergembira. Tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita yang mungkin lemah untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan lemah. Teruslah setia, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong, saya selalu katakan, tolong bantu untuk apa? Menyampaikan ini. Ketika kita ikut menyampaikan, membagi YouTube ini kepada orang-orang, kita sudah turut memberitakan Injil kepada banyak orang. Semoga kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau menyatakan bahwa Engkau akan segera datang menjadi hakim. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh orang yang percaya, yang setia kepadamu. Karena ketika hari itu tiba, maka sukacita yang luar biasa akan kami dapatkan. Dan sorga, tempat yang kekal itu, akan kami miliki bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu hari Senin dan besok gereja. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu.